Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta satuan waktu. Simak baik-baik ya. Sebelum kita ke materi, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang memiliki tanaman di rumahnya? Nah, kira-kira apakah kalian setiap hari menyiram tanaman tersebut? Perlu kalian ketahui bahwa tanaman membutuhkan air, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Tanaman mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan yaitu merawat tanaman. Sekarang Ustazah memiliki bacaan. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah Pertumbuhan Tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tanaman secara alami dapat tumbuh tanpa bantuan makhluk hidup lain. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tanaman itu sendiri. Cara tanaman dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan alami yaitu dapat dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia atau buatan yaitu mencangkok, menempel, setek, menyambung, dan merunduk. Setelah kita baca teks tersebut, mari kita pelajari contoh tanaman apa saja yang mengalami perkembangbiakan secara alami maupun buatan. Nah, yang pertama, perkembangbiakan secara alami dengan biji. Perhatikan bagian biji-biji berikut ini. Nah, pada gambar dibagi menjadi 3. Ada selimut biji, yaitu fungsinya untuk melindungi biji. Kemudian ada embrio yang ditunjukkan dengan warna kuning ini ya. Nah, ini merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian ada kotiledon, nah ini yang ditunjukkan berwarna oranye, yaitu merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, Ustazah memiliki sebuah gambar lagi. Di sini ada tanaman pohon mangga ya, ada daur hidup pohon mangga. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji yaitu jeruk, semangka, apel, jambu air, mangga, dan kacang hijau. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan alami dengan tunas. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Ada gambar cocor bebek, pisang, dan bambu. Nah, apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan baru atau anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, seperti ini ya. Ini tunas pisang ya, tumbuhnya dekat dengan tumbuh induknya. Begitu juga dengan tunas bambu ya, tumbuhnya juga berdekatan dengan induknya. Nah,
Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Tunas pisang dan bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang dan bambu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di tepi daun induk, contohnya seperti tanaman cocor bebek. Nah, pada gambar di sini ya ditunjukkan ini adalah tunas daun yang tumbuh pada tanaman cocor bebek. Jadi tanaman cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Selanjutnya, perkembangbiakan alami dengan umbi. Nah, apa itu umbi? Umbi adalah bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Perkembangbiakan dengan umbi terdiri dari umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Wortel dan singkong berkembang biak dengan cara umbi akar. Kentang dan umbi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, contohnya ada di samping kanan ya. Nah, ini ada contoh wortel, gambar wortel, kemudian singkong ya. Ini ada gambar kentang, ubi jalar, bawang merah, dan bunga tulip. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan spora. Apa itu spora? Ya, bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan oleh angin dengan mudah. Spora yang jatuh terbawa angin, maka dapat menumbuhkan tanaman baru di situ. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Nah, ini ya, contohnya ada di sebelah kanan tanaman paku. Nah, letak spora pada tanaman paku ada di belakang daun. Nah, seperti ini ya, ada di belakang daun. Tumbuhan lainnya yang berkembang biak dengan cara spora adalah jamur. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita membahas tentang perkembangbiakan alami, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan buatan. Nah, salah satunya yaitu mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Nah, caranya seperti di gambar tersebut ya. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan dengan stek. Nah, seperti ini gambarnya stek ya. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tanaman kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya yaitu singkong dan tebu. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan dengan menempel atau okulasi. Menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tanaman yang masih sejenis. Contohnya yaitu mangga, rambutan, belimbing, dan lain-lain. Nah, gambarnya seperti di contoh tersebut ya. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan dengan menyambung atau mengenten. Nah, gambarnya seperti ini ya. Caranya, menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman sejenis. Contohnya yaitu mangga, rambutan, durian, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan dengan merunduk. Nah, merunduk itu apa? Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tanaman ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tanaman. Contohnya yaitu stroberi, anggur, melati, dan mawar. Nah, gambarnya bisa dilihat ya di contoh berikut. Nah, anak-anak, itu tadi cara perkembangbiakan secara alami maupun buatan pada tanaman. Untuk menghasilkan tanaman baru tentunya membutuhkan waktu yang berbeda-beda.
Berbicara soal waktu, apakah kalian sudah tahu apa saja satuan waktu itu? Nah, agar lebih jelasnya, simak video berikut ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar hubungan antar satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Mengubah satuan jam menjadi menit. Kita ketahui bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang kalau 2 jam kira-kira berapa menit ya? Bagaimana caranya? Caranya yaitu 2 dikali 60. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Kemudian selanjutnya, kalau 3 jam sama dengan 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Nah, sekarang kalau 4 jam itu caranya sama, 4 dikali 60. Soal selanjutnya, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Berapa ya jawabannya ya? Nah, sekarang kita rubah dulu. 1 jam itu berapa menit ya? 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 45 menit, karena sama-sama satuannya menit, maka langsung saja diletakkan 45. Ya, jadi 60 ditambah 45 sama dengan 105 menit. Jadi 1 jam 45 menit itu sama dengan 105 menit. Kemudian selanjutnya 5 jam 20 menit, caranya sama. Kita rubah satu-satu. 5 jam berapa menit ya? Caranya yaitu 5 dikali 60 sama dengan 300 menit ditambah 20 menit. Ya, jadi 300 ditambah 20 sama dengan berapa ya? Jadi hasilnya 320 menit. Jadi 5 jam 20 menit itu sama dengan 320 menit. Selanjutnya yaitu mengubah satuan menit menjadi jam. Nah, 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, sekarang 120 menit sama dengan berapa jam ya? Kalau tadi jam menjadi menit itu caranya dikali. Namun kalau menit dirubah ke jam itu caranya yaitu dibagi. Jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Begitu juga sama dengan 180 menit. 180 menit dibagi 60 sama dengan 3 jam. Contoh soal selanjutnya, 70 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Nah, sekarang perhatikan tabel yang ada di situ yang berwarna kuning. Menit berapakah yang mendekati angka 70? Ya, betul, menit 60. Jadi 60 menit ya. Jadi 70 ini bisa kita jadikan 2, 60 menit. 60 menit berapa jam ya? Betul, 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, 70 dikurangi 60 sisa berapa ya? Masih ada sisa 10. Langsung 10-nya diletakkan di titik-titik menit.